Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimanto. Pada video kali ini kita akan belajar data manajemen, yaitu Basic SQL. Nah, kita akan belajar Basic SQL. Pertanyaan pertama, apa sih SQL itu? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Jadi SQL itu adalah bahasa standar yang terstruktur yang digunakan untuk memanajemen, mengolah, mengakses data pada suatu database. Kalau data kita sedikit, kita masih bisa menggunakan akses atau spreadsheet lainnya. Tapi ketika data kita sudah sangat banyak, kita membutuhkan database. Bisa SQL Server, manajemen SQL Server, kemudian Oracle, atau lain-lain. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang SQL Server. Jadi SQL Server itu dari Microsoft. Teman-teman pertama install dulu aplikasi SQL Server-nya. Di sini saya menggunakan yang 2008, klik Start, kemudian pilih Microsoft SQL Server, kemudian pilih SQL Server Management Studio. Maka akan muncul seperti di sini ya, tampilan seperti ini. Kemudian di sini kalau teman-teman punya akses ke server, silahkan isi servernya, kemudian login-nya apa. Kalau tidak ada, bisa pada saat penginstalan bisa menginstal paket sekalian service engine-nya gitu. Service engine database. Kemudian setelah login maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini adalah yang ditunjukkan adalah saya memakai lokal, server lokal. Di lokal sini ada service engine-nya, nggak masuk ke server lainnya. Kemudian ini adalah database yang sedang aktif, nanti bisa kita rubah ke yang lain. Kemudian di sini ketika teman-teman punya query yang sudah tersimpan, bisa open di sini. Kemudian ketika sudah menulis script query di sini, nanti penulisan query di sini lokasinya, nulis scriptnya di sini. Ketika selesai nulis, bisa disimpan. Ketika bikin query baru lagi, kita bisa klik tombol new query. Jika kita bikin query terus mau melihat hasilnya atau menampilkan datanya, kita bisa klik tombol execute. Kira-kira itu menu utama yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis SQL script query gitu ya. Nah, kita akan belajar jenis perintah-perintah SQL apa aja. Pada video kali ini kita akan belajar DDL dan DML. DDL yaitu Data Definition Language, kemudian DML adalah Data Manipulation Language. Kita menggunakan perintah DDL ketika kita akan membuat objek kayak database, tabel, view, prosedur, atau lain-lainnya. Kemudian untuk DML ketika kita bermain dengan raw data. Kita menggunakan perintah create ketika kita mau membuat database atau membuat tabel gitu ya. Kemudian perintah alter adalah untuk mengubah struktur, misalnya tabel, kita mau menambahkan kolom, atau mau menghapus kolom, atau mengubah tipe data, kita menggunakan perintah alter. Kemudian perintah drop adalah untuk menghapus objek tabel, objek view, dan lain-lainnya. Nah, untuk perintah DML ada insert, itu untuk perintah menambahkan raw data, update untuk mengedit data yang sudah ada, kemudian delete adalah untuk menghapus raw data, dan select adalah untuk menampilkan data. Nah, kita akan belajar perintah DDL. Sebelum kita membuat database dan tabel, kita pelajari dulu tentang tipe data. Tipe data ini sangat penting karena kita menentukan isi dari tabel kita itu apa. Misalnya kita mau membuat tabel karyawan gitu ya.
di karyawan itu ada NRP. NRP itu nanti NRP-nya seperti apa sih isinya gitu. Misalnya campuran P6115, berarti itu antara kombinasi antara huruf dan angka. Nah, karakternya tuh berubah-ubah atau tetap gitu. Nanti kita bisa menggunakan char varchar. Ini yang populer digunakan, tapi tipe data yang lainnya masih banyak lagi, tergantung kebutuhan gitu. Ketika kemudian di tabel karyawan tadi ada tanggal lahir, berarti kita menggunakan date gitu ya. Kemudian misalnya di tabel karyawan tadi kita punya alamat gitu ya. Kolom alamat berarti varchar atau teks bisa juga. Kemudian di tabel karyawan itu kita punya data apa ya? Data umur gitu ya. Berarti kita menggunakan desimal atau integer. Kira-kira seperti itu untuk tipe data. Jadi dengan tipe data kita menentukan isi dari kolom itu apa gitu ya. Kita harus tahu dulu sebelum membuat tabel. Next, nah kita belajar membuat database perintah dari DDL. Nah, jadi SQL itu kan terstruktur ya. Jadi struktur untuk membuat database seperti ini, Pak. Kita pertama formatnya adalah kita ketikkan perintah DDL-nya. Nah, di sini kita menggunakan perintah create. Kemudian objek apa yang akan kita buat? Objeknya adalah database. Kita akan membuat database. Kemudian nama database-nya apa? Di sini kita kasih nama database-nya DB Training gitu ya. Nah, maka terbentuklah database. Kemudian di dalam database itu ada beberapa tabel itu ya. Nah, di sini pertama kita bikin tabel unit gitu ya. Strukturnya yaitu kita bikin perintah DDL dulu, yaitu create, apa yang akan kita buat. Yang kita akan buat adalah tabel, kita berarti perintahnya create tabel, kemudian nama tabelnya apa, nama tabelnya kita kasih tabel unit. Nah, di dalam tabel itu ada beberapa kolom gitu ya. Nah, kolomnya nanti apa aja gitu. Nah, dalam tabel ada kolom, sebelum kita ke kolomnya, kita buka kurung dulu ya. Sini, kita buka kurung. Kemudian kolom yang pertama itu ada unit eknum. Nah, nanti isinya kira-kira unit eknum itu nomor unit ya. Misalnya EX 1500 atau EX atau DT 435 atau DZ sekian, GR sekian gitu. Nah, nanti kan kombinasi antara huruf dan angka, maka kita kasih tipe varchar. Maksimal isi datanya adalah 9 karakter. Kemudian unit EGI, nah, nanti unit EGI itu kira-kira isinya adalah kayak PC 12,5, HD 785, nah, kira-kira seperti itu, dan lain-lain. Nah, nanti kita kasih karena panjang karakternya beda-beda, maka kita kasih di sini varchar maksimal 25. Untuk selanjutnya kolom unit equipment class. Nah, isi datanya kira-kira nanti DT, EX, GR. Nah, jadi selalu 2 karakter. Nah, berarti karena dia nggak berubah-ubah karakternya, berarti kita kasih sini char bukan varchar gitu ya. Dan maksimal 2. Nah, unit kapasitas OB nanti kita isi angka. Di sini jadi kita kasih tipe datanya desimal. 2 angka di belakang koma, kemudian kapasitas CC juga kita isi angka. Nanti 2 ini adalah 2 angka di belakang koma ini. Ini akan terbentuk tabel unit. Terus kita mau nambahkan kolom gitu ya di tabel unit tadi. Kita mau nambahkan kolom unit status. Unit status itu apakah dia aktif atau sudah pindah atau dispose atau apa ya. Kita tambah 1 kolom di sini. Perintahnya gimana? Perintahnya kita kasih perintah DDL dulu. Perintah DDL di sini adalah kita gunakan alter. Tadi kita sudah bermain dengan create. Sekarang kita alter.
Yang kita alter tuh objeknya apa gitu. Objeknya adalah tabel. Kemudian tabel apa? Tabel unit. Apa yang akan kita lakukan dengan tabel unit? Kita akan menambahkan kolom. Kolom apa gitu? Kolom unit status. Unit status tipenya apa? Kita kasih di sini tipenya adalah char. Char 1 kita nanti kita kasih flag kalau 1 itu aktif, kalau 2 itu dia tidak aktif gitu, atau move atau dispose tadi. Ini kan kemudian perintah yang terakhir kita sudah bermain dengan create, kemudian kita sudah bermain dengan alter. Sekarang kita bermain dengan drop. Drop tabel. Drop ini akan menghapus tabel unit gitu. Akan hilang tabel unitnya. Nah, jadi warning harus hati-hati ketika kita menggunakan perintah drop. Jadi semua data akan kehapus karena data itu letaknya ada dalam tabel gitu. Nah, ini untuk di praktek ini kita lewatkan untuk perintah drop. Nah, nanti jadi kita create database, create tabel, alter tabel, maka akan terbentuk kira-kira seperti ini. Ini nama database-nya DB Training, kemudian create tabel unit seperti ini, ya. Nah, nanti akan kebentuk pas kita create tabel akan kebentuk ini. Nah, kemudian waktu kita alter akan kebentuk satu kolom ini, gitu. Oke, kita next. Ini kita sudah belajar DDL, Data Definition Language. Kita sudah membuat database, kita sudah membuat tabel, dan kita sudah mengalter tabel. Sekarang kita menampilkan. Nah, cara menampilkan sangat mudah perintahnya, yaitu perintah menggunakan perintah select. Di sini kita menggunakan bintang. Bintang itu terus ini berarti semua kolom akan dimunculkan. Kemudian from, kita akan menampilkan semua kolom dari mana? Dari tabel unit yang sudah kita buat. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Datanya masih kosong, karena kita create, habis kita create, kita select, dan kita belum mengisi data unit tadi. Nah, sekarang kita habis kita menggunakan perintah menampilkan data, yaitu select, kita belajar menginsert. Nah, perintah menginsert yang perlu diperhatikan adalah nih, jika tipe datanya string, yaitu huruf dan angka, huruf ya, huruf atau kombinasi huruf angka, maka kita wajib menggunakan tanda petik tunggal. Nah, di sini contohnya ini. Unit eknom tadi kan varchar. Nah, berarti harus ada ininya, tanda petiknya ini. Nah, jika kita tipe datanya numerik, angka, maka boleh tidak menggunakan di sini. Di sini kita tidak menggunakan tanda petik ya. Nih di dua ini kita nggak menggunakan tanda petik. Kalau dia tipe datanya datem, maka menggunakan tanda petik. Kemudian jika auto number tidak perlu kita isi, gitu ya. Nah, strukturnya seperti apa untuk insert data? Jadi perintahnya adalah perintah insert. Nah, insert into apa yang mau di tabel apa yang kita akan insert di tabel unit. Kolomnya apa aja yang akan kita insert? Nah, kita sebutkan di sini kolom apa aja yang akan kita insert. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, berarti insert into nama tabelnya, buka kurung, nama kolom yang akan kita insert, tutup kurung, nih, values. Nah, nilainya apa aja, kita buka kurung, kemudian kita sebutkan kolom isinya apa aja datanya, kemudian kita akhiri dengan tutup kurung. Nah, ini harus berurutan. Ketika unit eknom gitu, kita di sini unit eknom. Unit EGI, koma selanjutnya harus unit EGI. Unit ekumen kelas,
Di sini juga unit equipment kelas, isi datanya. Unit kapasitas OB, ini kapasitas OB. Unit kapasitas CC, kita masuk di sini kapasitas CC-nya. Unit status, di sini statusnya. Jadi harus berurutan. Ini kita bisa menggunakan seperti ini, atau kita tidak menyebutkan nama kolomnya, tapi kita hafal itu urutannya dan semua datanya akan terisi. Nah, berarti kita nggak perlu sebutin nama kolomnya, kita bisa pakai perintah insert into unit values, kemudian buka kurung, ini unit egnum, kemudian ini EGI, ini unit equipment class, ini unit kapasitas OB, ini unit kapasitas CC, dan ini unit status. Jadi harus berurutan. Misalnya kita nggak mau berurutan, unit EGI di sini misalnya gitu ya. Berarti di sini juga harus unit EGI di depan gitu. Atau unit status nggak mau saya isi gitu ya. Berarti di sini kita nggak perlu ngisi ini juga. Tutup kurungnya berarti di sini gitu. Kira-kira begitu untuk insert data. Nah, setelah kita insert, perintah insert seperti ini, kira-kira nanti tampilan seperti ini, insert into. Nah, ini prakteknya di tampilan SQL Management Studio. Akan ada perintah tampilan berhasil. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 row berhasil terinput gitu ya. Nah, kita pergunakan lagi perintah select gitu coba. Nah, select bintang from yang sudah kita pelajari tadi akan muncul 6 row data sesuai yang kita input di sini tadi. Oke ya. Ini untuk menambahkan data ya. Setelah menambah data, kita misalnya mau mengubah data. Datanya sudah ada 6 row, terus kita mau mengubah ini. Nah, kita bisa pakai perintah update. Nah, apa yang akan kita tabel apa yang kita update? Nah, tabel yang kita update adalah tabel unit. Mau diupdate jadi kayak gimana gitu? Kolom apa sih yang mau kita update gitu? Kita jadi setelah update, terus tabelnya apa, kita kasih nilai barunya apa, kita set dulu di sini. Oh, yang mau saya update itu di kolom unit status menjadi 2, nanti nilai barunya adalah 2 unit statusnya. Kemudian kondisi yang seperti apa yang kita update. Nah, kondisinya kita pakai where di sini unit egnum DT 3910. Jadi ketika ketemu DT 3910 maka diupdate menjadi 2 gitu. Habis kita ketik perintah ini, kita klik tombol execute dan pastikan database yang running adalah di database DB training ya. Jadi di DB training itu ada tabel unit. Kita execute, maka akan muncul pesan seperti ini. Tampilan seperti apa? Tampilannya seperti ini. DT 3910 tadi yang kita pilih di sini, DT 3910 berubah menjadi yang awalnya 1 menjadi 2. Nah, ini untuk perintah update. Oke ya. Untuk perintah update. Kita sudah belajar menginsert data, kemudian belajar mengubah data, sekarang kita belajar menghapus data gitu ya. Nah, seperti sebelumnya, kita kasih perintah delete di sini. Berikutnya delete. Delete dari mana? Nah, from tabel apa gitu. Hapus dari tabel unit. Nah, di tabel unit where kondisi unit egnumnya 4189. Nah, ini jika ketemu DT 4189 dihapus tuh dari tabel unit. Nah, kira-kira seperti itu.
Jangan lupa ini DB trainingnya aktif, kemudian habis itu kita tekan tombol execute. Akan muncul pesan seperti ini. Berarti berhasil ya. Nah, data sebelumnya seperti ini, yang kita hapus tadi kan DT4189. Ini sebelumnya, setelah kita execute, ini ada 6 row data. Setelah kita execute, maka DT4189 akan hilang dari tabel unit ya, seperti itu. Nah, sekarang kita untuk lebih lebih select with where. Nah, jadi kita bisa menampilkan data dengan kondisi yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Kalau kita menggunakan operator ini berarti sama dengan operator ini berarti lebih besar lebih kecil berarti tidak sama dengan. Ini operator untuk lebih besar, operator lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini between di antara dua nilai, like mencari bagian yang sama, and menggunakan logika and, or menggunakan logika or. Contohnya seperti ini, kita mau menampilkan unit yang unit statusnya 1. Sebenarnya kan ada data seperti ini tadi, kita coba ada data 2111 gitu ya. Yang ini nggak akan tampil. Tabel unit status yang 2 ini tidak akan tampil. Tidak tampil itu bukan terhapus, cuman memang tidak kita tampilkan seperti itu. Mungkin itu sebelum ditutup ada tips jika ingin memperdalam perintah SQL kita bisa kunjungin di sini W3 School. Nah, di sini kita bisa belajar tentang SQL. Misalnya kita mau belajar try ya. Nah, di sini kita bisa belajar di sini di W3 School ini kita punya database, kemudian tabelnya macam-macam. Di sini ada customer, kategori, employee gitu. Misalnya kita mau munculkan tabel karyawan gitu ya. Jadi select bintang from sini kita. Nah, kita run gitu ya. Nah, seperti ini. Tabel karyawan seperti ini. Kemudian kita mau kita mau memfilter ya. Misalnya employee ID-nya yang nomor 2 gitu. Berarti kita kasih perintah where employee sama dengan 2. Nah, yang muncul hanya 2 ini aja. Misalnya kita mau lihat tabel produk. Nah, produk nah, macam-macam tuh ya. Kita mau misalnya mencari kopi gitu ya. Select where product name, kita copy aja nih ya, nama kolomnya. Product name like. Nah, kita pakai perintah ini coffee. Nah, ini ada info coffee. Kira-kira seperti itu tambahan tips untuk memperdalam SQL. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!